Sesuai Minggu Gerejawi, hari ini adalah Minggu Advent yang kedua. Adapun pemahaman kita tentang masa Advent itu adalah masa penantian sebelum Natal. Nah, memang istilah Advent ini dari bahasa Latin yang artinya kedatangan. Istilah ini memang dulunya dipakai oleh Imperium Romawi untuk kedatangan kaisar yang dianggap dewa, kemudian dipakai oleh para pengikut Kristus untuk menyatakan bahwa bagi mereka bukan kaisar melainkan Kristus yang adalah Raja dan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada masa Advent dalam pemahaman kita, dalam semangat Kristen, di mana masa itu kita mempersiapkan sebelum Natal, yaitu masa persiapan untuk menghayati makna kedatangan Kristus sesuai dengan penantian Mesias oleh umat Israel yang terungkap di dalam Perjanjian Lama. Nah, juga sehubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali atau pada akhir zaman. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah bersatu dalam hati dan bakti memuliakan Allah. Nah, bagaimana kita memahami tema ini di dalam terang teks utama kita, yaitu bacaan minggu ini yang utama terambil di dalam Roma pasal 15. Nah, untuk memahami tema ini sekalian saran saya yang pertama, saudara harus membaca renungan yang termuat di dalam warta edisi minggu ini tanggal 8 Desember 2013. Kedua, sekalian mari kita memahami tema ini dalam konteks nas utama, yaitu Roma pasal 5 ayat 4 sampai yang ke-13. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam surat Roma pasal 5 ayat yang ke-4 sampai yang ke-13, Rasul Paulus meneguhkan kembali tentang apa yang telah dinyatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pembelajaran kepada kita. Dengan kata lain, Rasul Paulus ingin menggemakan kembali tentang pengharapan akan kedatangan Sang Mesias yang menghadirkan shalom, yang menghadirkan keselamatan, yang menghadirkan damai sejahtera. Memang terutama untuk orang Yahudi, namun juga terbuka dan bagi bangsa-bangsa. Demikian juga Rasul Paulus juga ingin menggemakan melalui nas yang kita baca ini tentang ketekunan pada masa-masa mereka menanti Sang Mesias akan datang. Mereka diminta untuk bertekun. Demikian juga Rasul Paulus mengangkat ini kembali supaya mereka memberikan satu penghiburan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Memang masa penantian itu sangat sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Rasul Paulus tahu dan mengerti bagaimana umat pada waktu itu dalam konteks jemaat di Roma. Di dalam konteks mereka ingin menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Mesias itu, mereka diminta tetap berpengharapan, tetap bertekun, dan mereka boleh mengalami penghiburan yang membawa sukacita. Nah, tentunya sekalian latar belakang nas atau konteks nas ini ingin menggambarkan bagaimana satu kehidupan jemaat di kota Roma di dalam masa penantian mereka tentang kedatangan Kristus. Di dalam penantian itu sekalian memang bukanlah hal yang mudah. Tadi saya katakan terjadilah pembagian dua kelompok umat. Yang pertama, saudara sekalian, ada yang disebut kelompok umat yang kuat, ada kelompok umat yang lemah dalam pengertian imannya. Nah, ternyata saudara sekalian ada perbedaan yang begitu mencolok. Kalau sudah memperhatikan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di dalam Roma pasal yang ke-15 itu orang yang lemah dan yang kuat.
Ada perbedaan yang sangat mencolok. Nah, di dalam masa penantian itu terjadi seperti itu. Jadi bukan hanya terjadi perbedaan suku, perbedaan pendapat, perbedaan soal ekonomi, strata sosial, tetapi juga perbedaan iman. Ada yang kuat imannya, ada yang lemah imannya. Nah, sekalian, ini menjadi satu problem, satu masalah klasik. Bukan hanya terjadi pada masa sekarang ini. Kita melihat ada banyak begitu perbedaan-perbedaan di antara kita di dalam konteks hidup berjemaat. Dalam masa yang lalu pun sudah terjadi, saudara sekalian. Ya. Lalu bagaimana masalahnya? Bagaimana masalah ini dapat diselesaikan? Bagaimana solusi atau jalan keluar daripada masalah ini? Jawabannya ada di dalam tema kita, yaitu bersatu dalam hati dan bakti, memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan kembali, bagaimana kita mewujudkannya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bersatu hati dan bakti memuliakan Tuhan itu? Nah, sesuai dengan terang nas utama kita Roma pasal yang ke-15, izinkan saya mengungkapkan dua hal yang penting yang segera dan harus kita lakukan dalam konteks kita sedang menanti akan kedatangan Kristus yang kedua kali di akhir zaman ini. Yang pertama, saudara sekalian, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Semoga Allah yang dalam sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melihat perbedaan yang begitu mencolok sampai soal iman, Rasul Paulus menegur mereka, bahkan menghimbau, memberi perintah kepada mereka di dalam doa. Semoga Tuhan adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan apa, saudara? Kerukunan. Mengaruniakan kerukunan. Di dalam doa Paulus kepada jemaat Roma supaya mereka menjaga kerukunan. Kenapa, saudara sekalian? Karena kerukunan itu adalah karunia Tuhan. Rukun itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, jikalau kita hendak ingin rukun, kita harus melibatkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Natal, apa artinya Natal? Natal itu Allah bersedia melepaskan semua atributnya yang kita kenal Yesus di dalam segala kemuliaannya. Dia melepaskan semua kebesarannya, dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Melalui pengorbanannya, Allah merukunkan. Yesus datang sebagai pengantara manusia yang tidak rukun. Manusia dengan Allah yang tidak rukun dirukunkan oleh Yesus yang adalah Sang Mesias. Jadi sekalian, Natal itu merupakan hasil karya Allah yang besar, merukunkan manusia dengan Allah melalui Yesus, merukunkan manusia dengan manusia. Jadi kita melihat Yesus adalah anugerah Allah yang terbesar dicurahkan bagi dunia yang tidak rukun. Sampai hari ini, saudara sekalian, problem yang ada di dunia ini yang paling susah diselesaikan yaitu masalah ketidakrukunan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus telah merukunkan kita dengan Bapa. Sehingga melalui Natal setiap kita dimungkinkan disebut sebagai anak-anak Allah. Itu hasil daripada Yesus yang datang melalui Natal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Yesus itu menghasilkan kerukunan. Kerukunan yang bagaimana, saudara sekalian?
kerukunan yang tergambar seperti di dalam Yesaya. Yesaya yang pasal yang ke-11 yang sudah kita baca tadi. Yang bagaimana toh? Seperti ini saudara sekalian. Dikatakan bahwa ayat yang ke-6, serigala akan tinggal bersama dengan domba. Saudara bisa membayangkan? Serigala dan domba tinggal bareng. Serigala, domba itu kan bermusuhan. Bagi serigala, domba itu makanan, saudara. Hauce itu. Tapi saudara sekalian, dikatakan serigala akan tinggal bersama. Kok bisa rukun? Dikatakan lagi saudara, macan tutul akan berbaring di samping kambing. Wah, kambing kalau disate enak, saudara. Ini macan tutul kok bisa dampingan dengan kambing, saudara. Bagi kambing ya, bagi macan tutul ya, kambing bisa jadi sate, saudara. Tapi bisa bareng, saudara. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput sama-sama. Sangat berbeda. Nah, ini saudara sekalian hasil kedatangan Kristus. Dikatakan saudara sekalian, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Anak kecil bisa menggiring anak singa. Tidak nyongot itu. Kemudian lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Beruangnya makanannya ya daging. Sekarang jarang kita melihat beruang makan rumput. Tapi bareng-bareng bisa makan rumput. Anaknya akan sama-sama berbaling, dengan singa akan makan jerami seperti lembu. Ada hal yang tidak masuk akal bagi kita. Tetapi inilah sekalian, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak dicongot tuh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keberadaan semua makhluk ini akan hidup dalam kesejahteraan dan perdamaian melalui kedatangan Mesias. Dengan demikian saudara sekalian, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kekejaman. Yang ada adalah kebenaran dan keadilan, kemuliaan dan kekudusan selalu bergema dalam hidup orang-orang yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, namun saudara harus pahami, kerukunan itu sekali lagi bukan tujuan. Kerukunan harus ada di tengah-tengah kita. Berbeda, ya sangat berbeda. Siapa yang bisa ngomong aku sama dengan istriku? Tidak ada, saudara. Hidup sekandung aja tidak ada yang sama. Suami istri, apakah saudara bisa mengatakan saya sama? Ya mungkin hobinya, tapi ada banyak perbedaannya. Coba sungguh-sungguh kali. Nah, sekali ini terkasih dalam Tuhan, tapi kita diminta untuk rukun. Sekali lagi saya ingin katakan, rukun itu bukan tujuan. Rukun itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Memuliakan Allah. Nah, saudara harus paham akan hal ini. Jadi saudara sekalian, adalah hal yang wajar kalau bila terjadi perbedaan di dalam, mungkin di keluarga, di masyarakat, di gereja lah, mungkin dalam diskusi atau dalam rapat, itu hal yang wajar. Tetapi menjadi hal yang kurang ajar jika dengan adanya perbedaan kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Nah, ini yang masalahnya. Salah pendapat, selisih pendapat, sebenarnya itu hal yang wajar. Tetapi kalau sampai tidak memuliakan Tuhan, kita urusan dengan Tuhan. Nah, ini saudara sekalian. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bukanlah itu hanya menyedihkan Tuhan, tetapi juga ketika orang-orang percaya berselisih pendapat atau mengalami perbedaan pendapat, suku, ekonomi atau strata status sosial, itu akan menjadi batu sandungan kalau itu terjadi pertengkaran.
Atau mungkin tidak sedikit ada orang tertentu meninggalkan persekutuan ini, meninggalkan gereja atau pindah saja. Bahkan tidak sedikit ada yang pindah karena konflik tidak terselesaikan karena berbeda pendapat. Nah, itu tidak memuliakan Tuhan. Itu menjadi batu sandungan saudara sekalian bagi sesama. Tuhan ingin kita menghadirkan rukun. Yes, tapi rukun sekali bukan tujuan. Tujuannya apa di balik rukun itu saudara sekalian? Memuliakan Tuhan. Nah, kalau saudara berantem, berdamai lagi, itu memuliakan Tuhan. Gitu. Di dalam keluarga apa ada persisi pendapat, ada. Saudaraku, yang kita menghadapi satu problem yang besar tinggal di dunia modern. Karena manusia semakin individualisme, keakuannya semakin tinggi. Ini urusanku, ini kerjaanku, ini masalahku. Tidak usah cawe-cawe. Tapi panggilan hidup orang percaya, kekristenan itu bukan kebertunggalan kita, bukan sendiri, tapi komunitas. Nah, di dalam konteks hidup berkomunitas ini kita diminta untuk rukun. Jadi yang namanya orang Kristen, saudara, harus berkomunitas. Jadi tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Jadi problemnya begitu kita ketemu, kita diminta untuk hidup berkomunitas, kecenderungannya beda pendapat. Nah, ini masalah. Tapi bagaimana sekalian kita harus menghadirkan rukun itu? Karena di dalam diri kita Allah sudah, di dalam diri Yesus Kristus yang telah merukunkan kita dengan Allah Bapa. Sehingga di dalam diri kita ada potensi untuk rukun. Jadi rukun itu adalah hasil karya Tuhan. Melalui Yesus Kristus kita masuk dalam satu komunitas, sehingga di dalam diri kita ada potensi untuk hidup rukun, menerima satu dengan yang hidup rukun sekalipun ada perbedaan pendapat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang ini hal yang harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Tujuannya sekali lagi adalah memuliakan Tuhan. Kemarin saya melayani perjamuan suci perumahan. Kami memenuhi ada 2 keluarga yang masing-masing keluarga ini tidak menikah dalam pengertian saudara. Yang pertama, saudara kandung unmarried, jadi tidak menikah. Memang dia tinggal di sebuah rumah, saudara sekandung, gerejanya beda-beda. Ada yang di gereja GMI, satunya di gereja yang lain. Kemudian saya dikasih tahu sama seseorang, Pak, saudara kita ini hidupnya seatap dengan saudara sekandungnya, tapi di rumah ini sering terjadi pertengkaran, cekcok alias tidak rukun. Padahal mereka sekandung. Bahkan seperti ini loh Pak, seperti Tom and Jerry. Saudara bisa bayangkan? Masa? Iya. Nah, ini satu realitas. Kemudian kami berkunjung lagi di suatu tempat yang lain, menjumpai lagi 2 orang saudara yang sudah lanjut usia. Satunya terkapar, satunya masih sehat. Saya tanya, siapa yang merawat? Itu. Siapa yang memandiin dan membersihkan? Itu. Siapa? Kakak. Oh, yang sakit ini adik. Kemudian ada yang membisikkan, Pak, saya kenal mereka 2 bersaudara, unmarried, tidak married, tapi hidup mereka bisa rukun.
Kemudian saya teliti, ya memang dua-duanya di GKMI Kudus. Puji Tuhan, bangga saya jadi hamba Tuhan. Tapi tidak jamin juga, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekandung tidak jamin saya hidup rukun. Jadi saya sangat mengkhawatirkan saudara, kalau saudara, bagi beberapa teman-teman yang masih muda, yang lain gereja ketika bertemu dalam pernikahan belum mengambil keputusan untuk satu gereja, ini harus digumulkan sungguh-sungguh. Secara fakta memang saya melihat untuk rukun dalam soal rumah tangga, memastikan ibadah di mana itu harus menjadi keputusan penting. Loh, suamimu kemana? Suami saya ke gereja A, Pak. Loh, istrimu kemana? Istriku ke gereja B, Pak. Kira-kira bagaimana, saudara? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang rukun ini satu problem yang jadi masalah klasik sampai hari ini. Rukunkah saudara dengan saudara kandung? Rukunkah saudara dengan saudara seiman? Rukunkah saudara dengan tetangga? Dalam konteks kitab Roma, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Roma, kalian harus rukun dengan orang yang beda dengan kalian, dalam pengertian beda suku, beda agama. Sekarang kita memperhatikan, beda partai bisa berantem, saudara. Padahal sebangsa setanah air. Begitu nyanyi lagu Indonesia tanah airku, begitu langsung masuk perbicaraan partai, berantem di sana. Kursi bertebaran. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks yang seperti ini, bagaimana kita bisa serhati dan bakti dan memuliakan Tuhan? Yang pertama, hadirkan kerukunan. Rukun itu bukan tujuan, tetapi sarana. Tapi tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, yaitu saling menerima. Ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu dengan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saling menerima. Bagaimana mewujudkan bersahati, bersatu hati dan bakti? Yaitu saling menerima. Konsepnya dari mana? Saya susah menerima orang. Saya ya saya. Inilah saya. Seperti Kristus telah menerima kita. Nah, ini dasar hukumnya. Jelas. Untuk apa? Saya susah menerima orang. Rumah saya jangan dipakai untuk persekutuan doa lingkungan. Susah. Ya, saya sudah terbiasa sendiri. Kalau ada orang lain tuh rasanya tidak nyaman saya. Ada orang-orang seperti itu? Ada, saudara. Itu dulu saya. Tapi firman Tuhan katakan, terimalah satu dengan yang lain sama seperti Kristus telah menerima dia. Jadi perintahnya sangat jelas. Suatu ketika, saudara sekalian, ini kisah hidup tentang seorang tokoh dunia yang sangat terkenal yang bernama Mahatma Gandhi. Singkat cerita, dia menjadi seorang mahasiswa. Dia sangat berminat tentang kehidupan Yesus. Dia belajar tentang kehidupan Yesus. Dia belajar khotbah di bukit. Wah, langsung dipikir, wah ini jawabannya tentang masalah yang menghadapi kasta di India yang sudah berabad-abad. Dia mulai belajar kekristenan. Dan suatu ketika, saudara sekalian, dia mengambil keputusan untuk pergi ke sebuah gereja, mengikuti sebuah ibadah. Sudah tahu, begitu dia datang di sebuah gereja, di depan gereja itu, di depan pintu gereja itu langsung mendengar suara. Kalau you mau ikut kebaktian, ikutlah di gereja sana khusus untuk orang hitam. Dia kecewa. Dan sampai hari itu, hari ini dia tidak jadi pengikut Kristus. Sulit, saudara, menerima orang lain. Kadang-kadang gereja terlalu eksklusif. Sorry ya, ini untuk kalangan sendiri. Betul?
Ini untuk kalangan sendiri. Padahal gereja itu adalah rumah umat, siapapun boleh datang. Yang wangi, yang bau, yang sudah mandi, yang belum, yang punya, yang tidak, disediakan kursi yang sama. Seperti Kristus menerima dia, terimalah dia. Sebelumnya pemahamannya ada, seperti Kristus telah menerima kita, kita belajar menerima diri sendiri. Ada banyak orang tidak bisa menerima diri sendiri. Kenapa ya aku begini? Kenapa ya aku begini? Sampai tua dia bertanya terus, kenapa ya saya begini? Tidak tahu. Dia tidak tahu Tuhan sudah menerima dia, tapi dia mau saya sulit menerima saya sendiri. Tapi ketahuilah Natal, Yesus menerima saudara. Kita harus belajar menerima diri kita seperti Kristus menerima kita apa adanya. Dan kita pun belajar menerima orang lain seperti Kristus menerima orang lain. Rasul Paulus ingin katakan seperti itu kepada jemaat yang ada di Roma. Dan hari ini untuk setiap kita. Jadi sekalian ada 3 prinsip yang harus kita pakai untuk memahami bagaimana kita saling untuk menerima. Yang pertama sekalian, kita bukan manusia super. Kita bukan manusia super. Kalau seandainya saudara menjadi jemaat Roma, saudara mau menjadi umat yang kuat iman atau saudara mau menjadi umat yang lemah imannya? Yang mana saudara? Dan mengapa? Saudara bisa menjawab? Ya mungkin ada saudara rendah hati, ya saya jadi umat yang lemah imannya aja, supaya sering-sering didatangi Pak Pendeta. Atau sudah mungkin sudah, saya sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, saya melayani sana melayani sini, memberi persembahan, doa, puasa dan macam-macam. Saya menjadi seorang Kristen yang kuat imannya. Saudaraku yang terkasih, dalam kabar baiknya adalah tidak ada orang yang benar-benar kuat, tidak ada orang yang benar-benar lemah. Sekalian, enggak ada di dunia ini manusia yang super. Pahami akan hal ini. Yang kedua sekalian, prinsip kita menerima adalah saling menerima, itu berarti saling membangun. Hari ini saudara makan nasi, betul? Saudara tahu bagaimana proses terjadi nasi. Kalau hari ini saudara mengatakan saya tidak butuh orang lain, saudara jangan makan nasi. Saudara ingat di balik nasi itu ada pedagang, ada tengkulak, ada petani, gitu ya, ada orang upahan. Kalau saudara mengatakan saya tidak butuh orang lain, saudara salah hidup dalam komunitas orang percaya. Tapi masalahnya sangat pelik adalah hidup sebagai orang percaya, saudara tidak bisa lepas hidup dari komunitas orang percaya. Di dalam kehidupan komunitas orang percaya, saudara berjumpa dengan orang yang berbeda dengan saudara, saudara harus belajar menerima mereka apa adanya seperti Kristus menerimanya. Sehingga kenapa sekalian di gereja ini diupayakan ada persekutuan doa lingkungan, supaya kita bisa mengenal satu dengan yang lain, menerima mereka apa adanya. Yang terakhir, prinsipnya adalah seperti Kristus menerima dia, terimalah dia. Dengan sedemikian kita menghadirkan Kristus. Tapi sekali lagi, menerima orang lain itu bukan menjadi tujuan, tapi sarana untuk apa? Memuliakan Allah kita. Nah, dalam masa raya Natal ini, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan saudara. Hanya satu yang ingin saya dorong saudara. Kalau saudara lakukan 2 hal ini, niscaya saudara memuliakan Tuhan. Hiduplah rukun dengan orang yang memusuhi saudara. Terimalah dia seperti Kristus telah menerimanya. Saudara lakukan 2 hal ini, saudara memuliakan Tuhan. Dan doakan dia. Saya tidak tahu siapa dia, supaya Tuhan memenangkan hatinya. Dan masa raya Natal dibawalah, undanglah dia datang merayakan Natal. Karena Yesus Sang Mesias datang untuk merukunkan saudara dan saya, menerima saudara dan saya apa adanya. Sedemikianlah Tuhan juga mau menerima orang-orang yang sulit bagi kita untuk kita rukun. Tapi Tuhan mengasihi orang yang sulit kita terima. Tapi untuk itulah Tuhan datang. Kiranya Roh Kudus berkarya
menjamah hati kita melakukan dua hal ini. Haleluya. Amin. Saling kasih mengasihi sesama kita.